Halo, salam olahraga, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya, baik dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Dan kembali lagi di video yang terbaru kita kali ini, kita akan membahas seputar berita-berita tentang tim Garuda Muda kita dan persiapan menghadapi laga hidup mati melawan Myanmar yang akan diselenggarakan hari ini, teman-teman. Setelah kekalahan kita 0-1 dari Filipina dengan permainan yang mengecewakan, skornya juga mengecewakan. Hari ini tim Garuda Muda kita akan menghadapi partai hidup mati menghadapi Myanmar. Apa saja berita yang terjadi di Thailand, kita akan kupas, kita akan update ke teman-teman semuanya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe mohon untuk subscribe untuk memberikan motivasi kami terus memberikan update-update terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Oh ya teman-teman, kami mengajak teman-teman semuanya untuk berdonasi, mungkin di tempat-tempat kalian atau kalian yang lagi kuliah di BEM kalian atau dimanapun kalian berada, kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga Sumatera kembali bangkit, kembali pulih teman-teman. Doa dari kita semuanya, semoga tetap kita satukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Baik teman-teman, apa saja berita yang terupdate yang ada di Thailand seputar Garuda Muda kita? Mungkin yang pertama ada tentang Ratu Tisha, statementnya Ratu Tisha baru-baru ini. Kemudian statementnya Pak Sumarji. Kemudian komentar dari Coach Indra Safri setelah pertandingan melawan Filipina, kenapa kok bisa kalah? Itu nanti akan kita kupas. Kemudian persiapan tim Garuda Muda kita menghadapi laga hidup mati nanti. Itu yang akan kita update, kita informasikan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya kita informasikan ke teman-teman bahwasanya baru saja kemarin Persib Bandung berhasil lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2. Alhamdulillah, Persib berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat ajang Liga Champions Asia 2. Jadi Persib lolos ke 16 besar yang kemungkinan nanti akan bertemu dengan tim-tim besar seperti tim dari Korea Selatan, ada yang dari Australia, dan nanti kalau lolos kemungkinan besar juga akan bertemu dari tim-tim dari Timur Tengah, teman-teman. Ada Al Nassr, ada Cristiano Ronaldo di sana. Ya, semoga Persib bisa terus konsisten mempertahankan performanya agar terus mengukir sejarah di Liga Champions League 2 musim ini. Bahkan santer terdengar infonya di jeda transfer Januari nanti Persib akan memboyong Joy Paulupesi, punggawa Garuda kita. Kita tahu Joy Paulupesi santer terdengar bahwasanya tidak diperpanjang di klubnya karena usia ya. Kalau kita Joy Paulupesi mungkin usianya sudah lumayan mendekati usia pensiun teman-teman. Jadi diinfokan santer terdengar akan merapat ke Persib Bandung. Wah, ini semakin banyak saja pemain-pemain diaspora kita yang berlaga di Liga 1 teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Banyak pemain diaspora kita yang awalnya bermain Eropa, terus saat-saat ini banyak sekali yang kemudian bermain di Liga 1. Menurut teman-teman komentarnya seperti apa? Tulis di komentar, kita berdiskusi bersama. Kalau saya pribadi, ya gak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting dapat jam bermain itu penting. Harapannya ya bisa tetap bermain di Eropa untuk memberikan pengalaman, determinasi itu mungkin lebih baik di Liga Eropa atau Liga luar Asia lah minimal seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa di Liga 1 kita juga cukup baik. Yang saya khawatirkan saja pribadi teman-teman, karena kebetulan saya juga punya teman-teman yang bermain di Liga 2, Liga 3 kita, ya mungkin nggak semuanya juga, tapi yang paling menakutkan kalau seumpamanya kita bermain di liga sini itu karena gajinya yang besar, satu, gaya hidupnya tahu banyak sekali pemain-pemain profesional mungkin banyak teman-teman temui juga itu ngerokok itu kayak gitu. Saya takutnya nanti Tom Haye tiba-tiba makan mie goreng habis itu
Ayo sebat dulu Tom. Itu yang kita takutkan dari gaya hidup. Semoga pemain-pemain diaspora ini yang akhirnya merapat ke Liga 1 bisa terus mempertahankan performanya dan determinasinya agar bisa terus di peak performernya. Jadi kita harap yang terbaik untuk pemain-pemain diaspora yang akhirnya merapat ke Liga 1, teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama untuk statement dari Ratu Tisha. Lama kita nggak mendengar statement dari Wakil Ketua PSSI yang satu ini, Ratu Tisha. Kemarin setelah 1 hari setelah pertandingan melawan Vietnam, ada wawancara, Ratu Tisha menyampaikan bahwasanya peluang kita masih ada, kita fokus saja sama laga yang akan kita hadapi ke depan melawan Myanmar, meskipun hasil dari pertandingan kita, baik atau buruknya, meskipun seumpama kita menang melawan Myanmar, tetap kelolosan Indonesia ditentukan dengan pertandingan di tempat yang lain. Tapi Ratu Tisha optimis, fokus saja di pertandingan yang akan kita hadapi. Apa yang bisa kita atur, itu kita atur. Itu optimisme dari Ratu Tisha selaku Wakil Ketua PSSI. Kemudian dari Pak Sumarji. Pak Sumarji ini selalu muncul, teman-teman. Kita tahu Pak Sumarji ini adalah ketua BTN, teman-teman. Kalau ada yang belum tahu, BTN itu singkatan dari Badan Tim Nasional Indonesia, teman-teman. Bukan Bank Tabungan Negara. Pak Sumarji ini selaku ketuanya. Jadi Pak Sumarji bukan yang ngurusin KPR di Bank BTN, boten. Jadi Pak Sumarji ini adalah ketua dari ketua dari Badan Tim Nasional Indonesia. Pak Sumarji baru-baru ini setelah pertandingan melawan Vietnam menyampaikan statementnya di salah satu sesi wawancara. Beliau menyampaikan bahwasanya kan sempat viral tuh fotonya Pak Sumarji yang menyender di bench pemain, kursi bench pemain, kelihatan tatapannya kosong, shock, terkaget-kaget. Pak Sumarji menyampaikan hal tersebut, nggak menyangka tim kita bisa main seburuk itu dan kalah melawan Filipina. Selama Pak Sumarji mendampingi tim Garuda, itu nggak pernah kalah sama Filipina. Dan baru kali ini Pak Sumarji sampai terkaget-kaget. Itu saking shocknya sampai Pak Sumarji bersender, lemas di bench pemain setelah pertandingan melawan Filipina kemarin. Kemudian Pak Sumarji juga melanjutkan, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Pak Sumarji melanjutkan bahwasanya dia akan mengevaluasi dirinya. Bayangkan, Pak Sumarji lagi-lagi selalu orang yang terdepan menyampaikan saya yang salah, saya akan mengevaluasi diri saya. Bahwasanya yang kemarin itu Pak Sumarji menyampaikan sempat memberikan kelonggaran ke teman-teman Garuda Muda ini. Jadi bahwasanya Pak Sumarji harusnya memberikan pressure, motivasi yang tinggi sebelum pertandingan, diberikan tekanan kepada tim Garuda Muda kita. Itu mengingatkan Pak Sumarji menyampaikan, seingat Pak Sumarji pada waktu era Sintayong itu pelatih kita yang lama itu seperti itu, sehingga semangat daripada tim Garuda Muda kita sebelum masuk lapangan itu sudah benar-benar ibarat kata siap mati untuk tim Garuda Muda kita, untuk negara kita. Tapi kemarin agak sedikit dikendorkan dan Pak Sumarji merasa kecewa. Next, nanti di pertandingan selanjutnya Pak Sumarji berjanji tidak akan memberikan space itu, akan betul-betul memberikan motivasi sekeras-kerasnya dan pressure sebesar-besarnya kepada Garuda Muda ini. Memang kalau anak muda agak sedikit dikendorin ya gitu Pak Sumarji. By the way, masih ingat saja sama Coach Sintayong. Tapi sepertinya Pak Sumarji ini masih cinta sepertinya teman-teman ya sama Coach Sintayong itu. Tapi anyway, keseluruhan itu kalau kita tahu, teman-teman, kenapa kok setiap kala itu selalu yang muncul itu Pak Sumarji? Mana ketuanya kita itu mana? Akhir-akhir ini kita lihat ketua kita juga nggak pernah postingan kolaps itu nggak pernah. Biasanya kan sering sekali. Tapi kali ini kalah, apalagi baru-baru ini kalah, yang muncul Ratu Tisha sama balik lagi Pak Sumarji. Oh, mungkin kita positive thinking, teman-teman. Mungkin ketua kita itu lagi menyusun atau menyempurnakan roadmap yang kemarin cuma 3 lembar itu, teman-teman. Roadmap PSSI Federasi Indonesia itu cuma 3 lembar, ya mungkin jarang muncul memberikan statement tentang tim Garuda Muda kita yang kalah, pasang badan kenapa kok bisa kalah,
Mungkin ya beliau lagi sibuk untuk bikin itu roadmap, itu menyempurnakan roadmap yang cuma 3 lembar, kan katanya ada turunan-turunannya, itu sebelum belum detail. Jadi semoga saja itu disempurnakan oleh para pengurus kita, wabil khusus ketum kita PSSI. Sebagai informasi sedikit teman-teman, kemarin itu saya nggak sengaja scroll di salah satu konten di Instagram, saya melihat itu ada salah satu konten kreator itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Jepang. Teman-teman bisa cek sendiri. Jepang itu di website federasinya Jepang namanya Japan Ways kalau nggak salah. Jepang Ways itu ada kok. Teman-teman search saja organisasi sepak bola Jepang itu, teman-teman search, klik di situ, itu kelihatan teman-teman bagaimana prestasi, perjalanan, kemudian perencanaan di breakdown sedemikian lengkap di website federasi itu, menunjukkan bahwasanya ya nggak salah kalau Jepang itu di Asia sejaya itu nggak salah, karena memang rencananya itu jelas teman-teman. Kita itu kalau lihat di websitenya kita di PSSI, paling yang sering muncul ya struktur organisasi, ketuanya siapa, exco-nya siapa. Kemudian kalau nggak gitu foto-foto galeri. Villanesia sampai sekarang ya nggak ada perkembangannya, turunannya seperti apa. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu Villanesia itu turunannya seperti apa. Tapi kalau di Jepang, di websitenya Jepang itu jelas teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat di Jepang Ways itu target mereka itu 2050 kalau nggak salah. Targetnya mereka itu jelas, bahwasanya mereka akan menjuarai Piala Dunia. Dan step-stepnya untuk mencapai itu mereka juga tuangkan di situ. Sampai detail pemain, itu idealnya pemain defender Jepang itu posturnya seperti apa, karakteristik permainannya itu seperti apa. Itu sebegitu pahamnya mereka sama diri mereka sendiri. Kan kita tahu teman-teman, kalau mungkin kita di bangku kuliah dulu atau waktu kita sekolah dulu teman-teman, kita mungkin bisa mengalahkan lawan kita. Kalau kita sendiri itu nggak tahu kelebihan kita itu di mana, kita nggak tahu. Masa sih teman-teman yang ada di federasi itu kan katanya orang-orang pintar semua. Atau mungkin itu Pak Erik, coba ngobrol lah sama Bung Toel, kan katanya yang paling ngerti sepak bola di negeri ini. Coba ngobrol sama Toel untuk bikin seperti itu Pak. ATM kan Pak rumusnya Pak. Amati, tiru, modifikasi. Gak ada yang original teman-teman di dunia ini. Semuanya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi itu sesuaikan sama apa yang ada di dalam negara kita. Kita tiru, paling jelas itu bisa kita tiru itu Jepang, hasilnya nyata, produknya nyata, step by stepnya mereka nyata. Bahkan para pengamat juga banyak yang ngomong dulunya Jepang itu belajarnya sama kita. Loh kok sama sekarang kita ketinggalan itu loh. Sedangkan Jepang pun sudah membeberkan seperti itu di website mereka, bahwasanya stepnya itu seperti ini. Target mereka itu nanti 2050 kalau nggak salah itu mereka akan sampai menjuarai Piala Dunia. Ya nggak salah kalau sekarang di tahun 2025 ini mereka bisa ngalahin Jerman, mereka bisa ngalahin Spanyol, sering kali lolos 16 besar di Piala Dunia, karena memang targetnya jelas teman. Masa teman-teman di PSSI kita gini Pak, teman-teman federasi mungkin ya, buat bahan diskusi kita teman-teman, mungkin kita itu sudah paham bahwasanya nggak ada yang instan di dunia sepak bola itu. Semuanya itu butuh proses, dan proses itu dimulai dari perencanaan. Lah mana bisa Pak kita melakukan proses, kita melakukan atau kita mulai suatu proses itu kalau perencanaan itu nggak ada, roadmap cuma 3 lembar, itu gimana ceritanya Pak? Bayangkan teman-teman, roadmap cuma 3 lembar. Jepang yang begitu majunya sepak bolanya saat ini di Asia itu jelas begitu panjang. Lah kita yang belum apa-apanya di Asia, tapi roadmap apa, kita exco kita, ketua kita, pengurus kita lah, federasi semuanya itu mungkin sudah di luar kepala akan
filosofi, akan suatu hal proses perencanaan itu mungkin jadi nggak dituangkan teman-teman. Kita positive thinking saja. Jadi mungkin teman-teman federasi ini saking hafalnya akan perencanaan itu jadi nggak dituangkan. Jadi ya mungkin so much go on aja. Jadi pokok melaku lah. Mungkin itu teman-teman. Ya semoga saja federasi kita segera berbenah. Bahwasanya banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki, terutama dari perencanaan. Mana ada proses yang baik, hasil yang baik, tanpa ada perencanaan yang baik. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke persiapan tim Garuda Muda kita menghadapi laga hidup mati melawan Myanmar. Berita bagusnya teman-teman, kemarin Vietnam itu akhirnya menang melawan Malaysia. Skor 2-0. Jadi saat ini peringkat 2 terbaik itu yang pertama Malaysia dengan 3 poin dengan plus 1. Kemudian ada Timur Leste 3 poin dengan min 1 kalau nggak salah. Kemudian ada Indonesia 0 poin dengan min 1, selisih golnya 1. Jadi kalau hitung-hitungan matematis sepak bolanya, kalau seumpama nanti kita bisa menang 3-0, kemungkinan besar kita akan lolos. Kita akan sama poinnya dengan Malaysia, sama-sama 3 poin, cuma selisih gol kita lebih besar daripada Malaysia. Pokoknya kita menang banyak saja. Yaitu tadi, kalau hitung-hitungan matematika sepak bolanya, minimal kita menang 3-0 melawan Myanmar, maka kita akan lolos ke fase berikutnya. Ini kabar gembira. Semoga tim Garuda Muda kita bisa memberikan permainan yang baik, kepercayaan dirinya muncul, mentalnya sudah bangkit lagi untuk bisa menampilkan pertandingan permainan yang terbaik dan hasil yang terbaik menghadapi Myanmar nanti. Rafael Strike ditemui di sesi sebelum latihan kemarin menyampaikan bahwasanya optimismenya bahwasanya akan bisa mengalahkan Myanmar. Dia akan berjanji akan mengeluarkan semua daya dan upayanya. Begitu juga rekan-rekannya untuk habis-habisan menghadapi Myanmar besok. Meskipun karena Rafael Strike itu belum tahu hasilnya hari ini teman-teman, itu kemarin belum tahu hasilnya sebelum pertandingan Vietnam melawan Malaysia. Meskipun Rafael Strike melanjutkan menyampaikan bahwasanya ini akan kemenangan kita pun masih bergantung sama pertandingan yang lain. Kita sudah dibantu sama Vietnam. Ini terima kasih. Kita terima kasih sama Nguyen CS ini teman-teman. Akhirnya berhasil mengalahkan 2-0. Tapi sepertinya Vietnam ini balas dendam sama Malaysia teman-teman. Karena di kualifikasi Piala Asia kemarin tim seniornya kan kalah sama Malaysia. Malaysia dengan skandal pemain diasporanya itu berhasil mengalahkan Vietnam kemarin dengan skor telak juga. Lah ini mungkin seharusnya kan seri aja dua-duanya lolos, cuma Vietnam kayaknya menyimpan dendam kesumat sama Malaysia, akhirnya dihantam dengan skor 2-0. Lah ini membuat Malaysia kritis, Indonesia ada harapan. Semoga bisa mengalahkan Myanmar nanti dengan skor yang fantastis. Sedikit mundur ke belakang teman-teman, Coach Indra Safri setelah pertandingan melawan Filipina kemarin itu menyampaikan bahwasanya kekalahan tim Indonesia kemarin atas Filipina itu disebabkan karena pemain gagal menerjemahkan sistem atau taktik yang sudah dilatih oleh Indra Safri. Itu gagal diterapkan oleh para pemain. Loh, ternyata ini membantah pikiran kita semuanya teman-teman. Komen-komen teman-teman di video saya yang kemarin itu menyampaikan bahwasanya kita nggak ada taktik. Oh ada ternyata. Coach Indra Safri sudah menyiapkan taktik, tapi teman-teman kayak Rafael Strike dan kawan-kawan ini yang nggak bisa menerapkan. Kita itu sudah suudon sama Coach Indra Safri. Ternyata ada taktiknya. Ya meskipun entah taktiknya itu seperti apa ya, tapi ternyata itu sudah disiapkan. Latihan itu sudah ada taktiknya teman-teman. Kita tahu kemarin pertandingan kemarin itu bukan hanya dari hasilnya yang mengecewakan, tapi permainannya itu nggak jelas. Jujur saja permainan tim Garuda Muda kita itu mungkin masih baik, permainan fun football teman-teman di kampungnya masing-masing. Nggak ada arah, nggak ada tujuan, wis pokok tinggal passing bola, dribbling bola sebanter sekeceng-kencengnya, nggak ada pola sama sekali. Ya semoga di pertandingan nanti melawan Myanmar kita bisa menunjukkan permainan yang baik. Teman-teman Garuda Muda juga bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dari taktik dan strategi dari Coach Indra Safri.
ternyata Coach Indra Safri sudah menyiapkan itu teman-teman. Jadi tolong teman-teman Garuda Muda kita untuk bersemangat lagi agar bisa menerjemahkan taktik dari Coach Indra Safri dan kita bisa menang melawan Myanmar, menang meyakinkan. Ya minimal dengan skor 3-0 lah, yang membuka asa kita untuk kembali meraih target dari Kemenpora, perak, atau target dari waketum kita PSSI yaitu emas. Wis tinggal pilih nanti pada waktu kalau sudah lolos di 16 besar, milih target perak berarti temannya Pak Erik, ke temannya Menpora. Kalau target emas berarti temannya Pak waketum kita PSSI. Ya itu teman-teman. Untuk prediksi, kalau teman-teman tanya prediksi formasi susunan pemain, kita sama sih, harapannya tetap sama. Karena keyakinan kita melihat pertandingan melawan Mali itu seharusnya kita bisa tampil seperti itu pada waktu melawan Filipina kemarin, itu harusnya kita bisa menang menghadapi Filipina, karena Filipina praktis sebenarnya tidak memberikan perlawanan apapun, lebih banyak bertahan, lebih banyak menunggu. Ya formasi 3-4-1-2 ideal kami tetap. Ya mungkin kalau dari susunan pemain kemarin ya Kadek Arel. Kalau menurut pribadi kami, lagi-lagi kami menyampaikan bukan bermaksud untuk menjustifikasi Kadek Arel ini gak bagus, enggak, Kadek Arel bagus teman-teman. Cuma menurut kami kalau pada waktu set build up awal itu selalu lambat, selalu kehilangan momentum. Jadi waktunya passing ke depan malah balik lagi ke belakang. Dan kalau kita melihat gol kemarin itu adalah awalnya adalah salah antisipasi Kadek Arel. Nanti kita tampilkan di foto mungkin. Kadek Arel itu melompat. Sebenarnya lompatannya itu nggak ada gangguan sama sekali, tapi entah kenapa kok nggak sampai. Akhirnya kaget, Ivar Jenner ada di belakangnya, loh kok nggak sampai, mungkin ngomong kayak gitu. Akhirnya bola mantul agak sedikit tinggi. Donitri pun kaget, ada pemain dari Filipina yang masuk dari sisi kiri gawang, langsung nyelonong masuk, bisa mencuri gol untuk Filipina. Ya itu mungkin bisa dicoba Kakang. Ada Kakang, Ferrari, sama kemudian Dion Marks. Untuk di tengahnya mungkin tetap sama. Ada Rivaldo Pakpahan, ada Ivar Jenner, ada Donitri Pamungkas, kemudian ada mungkin Raka yang kemarin main. Kemudian di bagian depan itu ada Rafael Strike, Mauro Zilstra, sama Hoki Caraka, atau mungkin bisa juga Rehan Hanan yang kemarin dipasang oleh Coach Indra Safri. Itu teman-teman, ya semoga tim Garuda Muda kita itu bisa menampilkan permainan yang terbaik. Ingat, Myanmar itu hampir sama kayak Filipina kemarin. Kita itu sebenarnya tim unggulan teman-teman. Kita datang dengan predikat juara bertahan. Otomatis tim kayak Filipina sama Myanmar itu mindsetnya datang di lapangan melawan kita itu bertahan teman-teman. Bukan berarti nggak mau menang ya, pengen menang mereka. Cuma mereka itu sadar diri, sadar betul. Lah kita kalau punya aura seperti itu, kita jangan jumawa juga, kita jangan meremehkan permainan lawan. Kita harus jaga-jaga. Akhirnya kan kita kecolongan kemarin waktu melawan Filipina. Kita harus benar-benar waspada di turnamen seperti ini. Satu saja kesalahan itu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Myanmar akan kita prediksikan bermain begitu rapat, sama kayak Filipina. Kalau kita nggak punya strategi yang pas, maka kita akan kesulitan untuk mencetak gol. Kalau kita mau berniat untuk bermain crossing, maka winger-winger kita harus begitu aktif. Harus begitu aktif masuk ke lini kanan dan kiri pertahanan agar pemain-pemain pemain Myanmar ini nanti terpancing keluar, ketarik keluar ke sisi kanan, ke sisi kiri, jadi tengahnya kosong. Ya seperti itu. Kalau seumpamanya kita memang bermain dari tengah, dari center, maka juga sama seperti itu pendekatannya. Jadi tinggal mana yang akan kita bombardir pertahanan dari Myanmar ini. Tolonglah Coach Indra Safri, masa Coach Indra Safri nggak lihat pertandingan Real Madrid melawan Manchester City kemarin, Pak? Coba itu mungkin bisa diterapkan. Bagaimana kelemahan daripada Real Madrid ini bisa dieksploitasi sama Manchester City. Jarang nyerang, tapi begitu nyerang langsung berbahaya. Gitu loh, Coach. Saya yakinlah Coach Indra Safri ini yang terbaik, kan juga pernah membawa tim kita lolos juara di Kamboja kemarin. Ayo Coach, semangat kembali, jangan kebanyakan makan
mie coach di sana. Mungkin coach Indra Syafri suka makan mie Thailand atau Thai tea, itu mungkin yang agak sedikit seret digorokan, jadi kurang berteriak. Kemarin kita lihat coach Indra Syafri di lapangan itu kurang begitu berteriak seperti biasanya. Ya, semoga tim Garuda kita malam ini bisa menghadirkan kemenangan dan permainan yang atraktif, yang semakin membuat kita optimis Garuda Muda kita akan berhasil meraih juara satu atau meraih medali emas di SEA Games tahun ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bisa berkembang, dan salam olahraga.